Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan mendengar sapaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 20. Demikianlah bunyinya. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saudara terkasih dalam Yesus, keahlian, kecakapan tidak menjamin kita tetap berada di zona nyaman. Inilah yang dialami murid-murid Yesus. Ternyata berada di danau bersama perahu mereka dan sering menangkap ikan di malam hari, dan sering berhadapan dengan angin kencang, ternyata tidak menjamin mereka untuk tidak takut dan khawatir. Bukti dalam nats hari ini, mereka sedang dalam ketakutan. Ketika gelombang angin kencang datang, dan ketakutan mereka bertambah ketika tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Saudara, kita tidak tahu apakah mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu laut, atau mereka takut jangan-jangan Yesus akan tenggelam bersama dengan gelombang laut itu. Saudara, apapun itu, gelombang dan angin kencang itu telah berhasil membuat murid-murid takut. Kondisi takut ini membuat mereka lupa bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Wah, saudara, sebentar saja mereka lupa. Padahal peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, baru saja mereka saksikan dan baru saja mereka lihat dan mereka alami. Tetapi mereka telah lupa bahwasanya Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Bumi takluk kepadanya. Saudara, tapi Yesus mengerti keterbatasan dan ketakutan manusia. Terutama dalam nats ini ketakutan murid-muridnya. Dia menghampiri dan dipertegas Yesus tentang dirinya dan kuasanya kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Jangan takut, aku ini." Saudara, nats ini mau berkata kepada kita, sepintar apapun manusia, sekuat apapun manusia seperti Simpson dalam Alkitab atau seperti Mike Tyson, tapi suatu ketika dia akan kehilangan kekuatannya. Atau sekaya dan sehebat apapun manusia, suatu ketika itu akan lenyap. Saudara, ingatkah kapal Titanic yang super canggih dan mewah, yang membawa 2.200 penumpang, yang sangat dibanggakan, kapal hasil kepintaran manusia dan kekayaan manusia, tetapi akhirnya menabrak gunung es dan dia tenggelam. Saudara, ternyata bahwa semua tidak menjamin gelombang hidup datang, mendekat pada kita tanpa minta izin, tanpa diundang, tanpa tanda-tanda. Bahkan ketika dia datang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan. Bisa saja, bahkan kemungkinan besar, kita berpotensi untuk takut. Karena itu nats ini hendak menyapa kita bahwa yang pertama, kehadiran Yesus akan menjamin ketenangan dan keyakinan. Ketika kita menghadapi gelombang kehidupan, dengan kita tenang, itu letak kekuatan kita. Firman Tuhan berkata pada nats yang lain, dengan tenang maka membuat kita bisa berdoa.
Karena itu fungsi Yesus hadir di dalam gelombang kehidupan kita adalah membuat kita bisa tenang. Membuat kita bisa terkonsentrasi menghadapi gelombang kehidupan kita. Yang kedua, saudara, nas ini mau berkata kepada kita jangan gagal fokus. Bila kita hanya fokus kepada gelombang dan masalah-masalah kehidupan, maka saudara, kita akan menjadi takut dan khawatir seperti murid-murid pada nas kita hari ini. Lupa kepada kuasa Allah ketika kita fokus kepada masalah. Tetapi saudara, nas ini mau menghantarkan kita supaya ketika dalam menghadapi masalah, mari kita fokus kepada kuasa Allah. Fokus kepada Tuhan Yesus yang lebih besar daripada masalah kita, yang lebih besar daripada pergumulan kita. Maka saudara, Tuhan Yesus akan bertindak. Kita perhatikan nas hari ini. Murid-murid saudara diam saja, tetapi Tuhan Yesus bertindak. Karena itu nas ini sangat baik untuk kita, menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Saya yakin dan percaya masing-masing kita punya gelombang kehidupan. Tapi nas ini sungguh meneguhkan hati kita bersama. Yang pertama mau dikatakan kepada kita, kehadiran Yesus sangat kita butuhkan. Dan kehadiran itu yang akan menopang dan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan gagal fokus. Dan saudara, dengan fokus kepada kekuatan Allah, maka hidup kita akan merasa dikuatkan. Kita fokus melihat Allah yang bertindak, berkuasa untuk menolong kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kuatkan kami untuk kami tidak hanyut di dalam gelombang kehidupan, tetapi kami dapat melihat Allah yang memberi ketenangan, dan kami dapat melihat kuasa Allah yang jauh lebih besar dari setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Kuatkan kami untuk mengingatnya dan memakainya dalam setiap aktivitas kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.